Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada video kali ini kami akan menyampaikan kabar terbaru terkait dengan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K tahun 2024, yaitu dibocorkan oleh BKN. Inilah skenario kelulusan penerimaan P3K 2024. Ada prioritas yang rentan dan pasti lulus. Apakah Anda termasuk yang berpeluang? Untuk mengetahui jawabannya silahkan simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan seleksi CPNS dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K tahun 2024. Sekarang, mari kita simak dan cermati pernyataan dari BKN berikut ini supaya nanti tidak gagal paham. Badan Kepegawaian Negara atau BKN mengungkapkan mengenai skenario seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahun 2024 yang berdasarkan pada prioritas tertentu. Seleksi ini memberikan peluang besar bagi beberapa kelompok, terutama bagi mereka yang memenuhi syarat khusus sesuai peraturan pemerintah yang berlaku. Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian BKN Aris Widianto menjelaskan bahwa ada beberapa kategori yang diprioritaskan dalam seleksi kali ini. Berdasarkan keputusan Menpan RB atau Kepmenpan RB nomor 347, 348, dan 349, kelulusan seleksi P3K 2024 dilakukan berdasarkan prioritas. Jelas Aris dikutip dari YouTube Anscot ASN Pelayanan Publik pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024. Beliau menambahkan untuk keputusan Menpan RB nomor 347, prioritas utama seleksi adalah X tenaga honorer kategori 2 atau THK2 atau yang disebut dengan honorer K2, diikuti oleh tenaga non-ASN yang telah terdaftar di database BKN. Kelompok prioritas ketiga adalah tenaga non-ASN yang tidak terdaftar di database BKN tetapi masih aktif bekerja selama 2 tahun terakhir di instansi pemerintah dan melamar untuk formasi yang tersedia di tempat mereka bekerja. Meski tidak masuk database BKN, mereka tetap memiliki kesempatan untuk mengikuti seleksi jika memenuhi syarat pengalaman kerja. Aris memberikan gambaran skenario seleksi yang mungkin terjadi. Sebagai contoh, jika ada 10 tenaga XTHK2 di situ instansi untuk satu jabatan dan formasi yang tersedia adalah 25, maka semua XTHK2 tersebut akan diterima selama mendaftar dan mengikuti tes seleksi P3K tahun 2024 karena kelulusan berdasarkan peringkat, ungkapnya.
Namun, untuk sisa 15 formasi yang ada, tenaga non-ASN yang terdaftar di database BKN akan bersaing untuk mengisi posisi tersebut. Jika ada 50 orang dari tenaga non-ASN yang masuk database BKN, maka hanya 15 yang akan diterima, sementara sisanya tidak akan lulus karena formasinya terbatas. Situasi akan berbeda jika formasi tersedia lebih banyak dan kombinasi tenaga kerja juga bervariasi. Jika ada 10 tenaga XTHK2, 15 tenaga non-ASN yang terdaftar di database BKN, dan 5 tenaga non-ASN yang tidak terdaftar di database tetapi memenuhi syarat, sementara formasi yang tersedia adalah 50, maka hampir pasti semuanya akan diterima selama mereka mendaftar dan mengikuti tes seleksi P3K tahun 2024 ini, kata Aris. Melalui seleksi P3K 2024 ini, pemerintah memberikan peluang besar kepada tenaga honorer dan non-ASN untuk diangkat menjadi P3K. Namun, aturan dan prioritas kelulusan tetap mengacu pada kategori dan formasi yang tersedia di masing-masing instansi. Sebagai tambahan informasi, karena kelulusan atau pengangkatan ini berdasarkan peringkat terbaik, bukan passing grade, oleh karena itu untuk rekan-rekan tenaga honorer semuanya dihimbau untuk mempersiapkan diri dengan cara mempelajari materi-materi seperti seleksi P3K sebelumnya dengan cara latihan dan pembahasan soal di media sosial yang sering kita jumpai. Nah, itu tadi informasi yang dapat kami sampaikan, informasi penting yang datang dari BKN terkait dengan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K tahun 2024, yaitu dibocorkan oleh BKN mengenai skenario kelulusan penerimaan P3K 2024 ada prioritas yang rentan dan pasti lulus. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video, kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.